Yesus, pada pagi hari ini kami akan melaksanakan ibadah online ini. Tolong bimbing ibadah ini dari awal hingga akhir. Tolong berkatilah kakak-kakak yang akan bercerita supaya menjadi berkat buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita patut bersyukur karena kasih dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kita. Tuhan yang mengasihi kita adalah Tuhan yang sangat besar. Dia tidak hanya menjadi Tuhan, tapi Dia adalah Raja di atas segala raja. Mari kita naikkan pujian, hatiku penuh nyanyian, sembahlah Tuhan dan Dialah Raja. Adik-adik, kini tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita siapkan Alkitab kita dan hati kita dengan menyanyikan lagu Ku Mau Mendengar Firman Tuhan. Bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami bisa berkumpul di ibadah online hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat pagi adik-adik semua. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk disiapkan Alkitabnya. Yang belum ada Alkitab di depannya, yuk kita ambil Alkitabnya. Oke, ya adik-adik. Bacaan hari ini diambil dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Perikopnya berjudul Yesus dieluk-elukan di Yerusalem.
sebelum kita melanjutkan pada cerita hari ini, adik-adik pasti masih ingat ya, minggu sebelumnya Tuhan Yesus berada di Betania. Tuhan Yesus berada di Betania untuk mengunjungi Lazarus yang tinggal bersama dengan saudaranya yaitu Maria dan Marta. Lazarus, Maria, dan Marta sangat senang menyambut Tuhan Yesus dan mereka mengadakan perjamuan makan. Di perjamuan makan itu terjadi sebuah peristiwa, yaitu Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang mahal dan sangat wangi, serta menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Maria melakukan hal tersebut karena ia sangat bersyukur atas pertolongan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, setelah ia dari Betania, Tuhan Yesus akhirnya akan melanjutkan perjalanannya. Tuhan Yesus akan melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem karena pada saat itu sudah mendekati waktu Paskah. Dalam perjalanan Tuhan Yesus dari Betania ke Yerusalem, Tuhan Yesus tidak hanya bersama dengan murid-muridnya, tetapi ada banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Orang-orang itu adalah orang-orang yang mau mengikuti Tuhan Yesus dan mendengar tentang mujizat-mujizat yang telah Tuhan Yesus lakukan selama ini. Nah, tetapi adik-adik, sebelum memasuki Yerusalem, Tuhan Yesus berhenti sebentar di tengah perjalanan. Dia menyuruh murid-muridnya, 2 orang muridnya, untuk pergi memasuki Yerusalem agar mencari seekor keledai muda yang tidak pernah ditunggangi. Nah, Tuhan Yesus sudah berpesan, jika ada yang menghentikan kalian nanti, jawablah bahwa sang raja memerlukan keledai ini. Lalu murid-murid itu pergi dan menuruti apa yang telah dipesankan oleh Tuhan Yesus. Saat murid Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, ia menemukan seekor keledai yang sesuai dengan ciri-ciri yang Tuhan Yesus sampaikan. Dan mereka mendatanginya dan mencoba untuk melepaskannya. Tapi ada yang menahan mereka. Sesuai dengan pesan Tuhan Yesus, murid-murid itu menjawab dan berkata bahwa seorang raja memerlukan keledai ini untuk ditunggangi. Dan mereka memperbolehkan para murid untuk membawa keledai itu. Akhirnya keledai itu dibawa dan diberikan kepada Tuhan Yesus. Sebelum diberikan, murid-murid itu melepas jubahnya untuk dijadikan alas bagi Tuhan Yesus agar dapat menunggangi keledai tersebut. Nah, adik-adik bisa lihat ya, di sini Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dan ada banyak orang yang menunggu Tuhan Yesus. Mereka menyambut Tuhan Yesus dan mereka menaruh jubahnya dan juga daun-daun untuk menutupi jalan yang akan dilewati oleh Tuhan Yesus. Dan bersorak-sorai, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Dan Tuhan pun berkata, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Nah, kemudian adik-adik, seketika itu juga para murid Tuhan Yesus akhirnya sadar bahwa nas tersebut adalah mengenai Tuhan Yesus. Tetapi selain orang-orang yang menyambut Tuhan Yesus, ada orang-orang yang juga kesal, yaitu orang-orang Farisi.
Mereka kesal dan bingung karena mereka merasa tidak dapat berbuat apa-apa menandingi ketenaran Tuhan Yesus. Adik-adik, kita bisa lihat dari cerita tadi ada 2 jenis kumpulan orang. Yang pertama ada kumpulan orang yang mengikuti Tuhan Yesus, orang-orang yang mendengar tentang mujizat-mujizat yang telah Tuhan Yesus lakukan dan ajaran-ajaran Tuhan Yesus, dan mereka mengikuti Tuhan Yesus sampai ke Yerusalem. Dan yang kedua adalah orang-orang banyak yang sudah mendengar tentang Tuhan Yesus dan mereka menyambut Tuhan Yesus di Yerusalem. Nah, adik-adik, kita mau sama-sama seperti mereka yang memberikan jubahnya ataupun daun-daun untuk mengawasi jalan yang Tuhan lewati, sama seperti orang-orang yang menyambut Yesus di Yerusalem. Kita juga mau seperti orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus, yang juga mendengarkan ajarannya dan menerima Tuhan Yesus di hati mereka dan mengikuti Tuhan Yesus. Nah, gimana ya caranya supaya kita bisa memuliakan Tuhan Yesus pada saat sekarang ini? Gampang kok adik-adik sebenarnya. Misalnya contoh yang paling mudah aja itu adalah kita nggak boleh lupa sama Tuhan. Saat kita sedih, saat kita senang, setiap harinya, kita jangan lupa untuk berbicara kepada Tuhan lewat doa. Nah, di dalam doa kita juga jangan lupa untuk mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan. Dan juga kita bisa berdoa untuk orang lain, untuk keluarga, untuk teman-teman, atau guru, atau untuk negara kita. Nah, dan juga jangan lupa adik-adik bisa memuliakan Tuhan dengan tetap rajin beribadah, rajin sekolah minggu untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, jika adik-adik sudah rajin berdoa, rajin sekolah minggu, yang paling terakhir jangan lupa untuk selalu melakukan ajaran Tuhan dengan sukacita. Kenapa dengan sukacita? Coba adik-adik lihat gambar ini. Orang-orang itu, orang banyak tadi menyambut Tuhan Yesus itu dengan raut mukanya seperti apa? Dengan sukacita apa dengan merengut? Dengan sukacita ya adik-adik. Nah, sama seperti mereka yang mau menyambut Tuhan Yesus, kita juga mau menyambut Tuhan di dalam hati kita dengan sukacita. Jadi, kalau misalnya kita melakukan perintah-perintah Tuhan atau ajaran Tuhan, kita nggak boleh ngelakuinnya setengah hati adik-adik. Contohnya seperti apa sih gitu? Misalnya nih, Tuhan kan sudah mengajarkan kita untuk selalu menghormati ayah dan ibu kita. Nah, kalau disuruh atau dikasih nasihat nih sama orang tua, boleh nggak ya kalau misalnya kita cuma dengerin doang, terus dengerin masuk kuping kanan, keluar kuping kiri? Boleh nggak? Atau kita malah marah-marah karena kita disuruh-suruh mulu, terus pas ngelakuinnya cemberut? Boleh nggak? Jangan ya adik-adik, itu tidak baik. Nah, atau misalnya pada saat beribadah nih, lagi dengerin firman Tuhan, kita nggak fokus, akhirnya kita jadi bingung pas ditanyain sama kakak sekolah minggu. Nah, itu juga nggak baik ya adik-adik. Nah, jadi kita harus melakukan semuanya dengan sukacita, melakukan ajaran-ajaran Tuhan dengan sukacita, nggak boleh setengah hati, dan itu adalah salah satu cara memuliakan Tuhan Raja kita. Nah, kakak yakin adik-adik sekolah minggu Cipinang Elok ini gak seperti contoh yang tadi kakak sebutin. Karena adik-adik adalah anak-anak yang memuliakan Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, mari kita sambut Tuhan kita
dan memuliakannya selalu di dalam hati kita, sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita waktunya menghafalkan ayat hafalan. Nah, sekarang untuk ayat hafalan kelas balita, batita, kecil. Ya adik-adik, untuk ayat hafalan kali ini gampang aja. Adik-adik bisa klik link ini atau adik-adik bisa copy paste. Itu linknya ada di deskripsi YouTube dan nanti akan dikirimkan oleh kakak sekolah minggu. Nah nanti bisa adik-adik lihat di video akan seperti ini. Jadi setelah adik-adik klik, nanti adik-adik harus merangkai kata-kata yang ada di dalam games tersebut. Nah itu adalah ayat hafalan kita. Itu aja adik-adik. Nah untuk ayat hafalan kelas besar, gampang aja, bisa klik di link ini juga atau ada di deskripsi YouTube atau nanti akan dikirimkan linknya oleh kakak-kakak. Dan sama seperti yang kelas balita-balita kecil seperti ini. Nah adik-adik cuma tinggal merangkai kata-kata yang ada di situ. Jadi adik-adik bisa coba ya apa sih alamat kata ayat hafalan kita, dan adik-adik tinggal merangkai aja. Nanti akan ketahuan kalau benar dia akan bentuk warna. Oke, gitu aja. Selamat mengerjakan ayat hafalannya adik-adik. Teman-teman, ini saatnya kita memberikan persembahan kita. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop atau bersama dengan papa mama untuk ditransfer ke rekening gereja sebagai rasa syukur terhadap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita mengantarkan persembahan kita dengan menyanyikan lagu beri syukur. Teman-teman, mari kita mendoakan persembahan kita. Allah Bapa Gembala kami yang baik, kami telah mengumpulkan persembahan kami ini. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis dari-Mu. Terima kasih sudah memberikan kesehatan kepada orang tua kami, sehingga mereka bisa mengambilkan rezeki yang telah Kau taburkan ke bumi ini. Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, dari firman Tuhan yang kita dengar tadi sungguh luar biasa. Yesus dielu-elukan di kota Yerusalem. Banyak orang di sepanjang jalan bersorak-sorak memuji dan memuliakan Yesus karena Dialah Raja. Marilah adik-adik, kita bersama-sama bersorak-sorak memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Sorak Hosana. Yesus
Ya adik-adik, sekarang kita akan mengerjakan aktivitas kita. Nah, aktivitas kali ini untuk kelas Balita Batita akan memberikan rekaman video bernyanyi. Ada 2 pilihan ya adik-adik, bisa memilih lagu Happy Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Dan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Nanti hasil rekamannya bisa dikirim ke guru kelas masing-masing ya. Dan untuk kelas kecil dan kelas besar, adik-adik bisa klik link ini atau bisa copy alamat link ini. Nanti akan dikirimkan juga oleh kakak sekolah minggu. Akan ada quiz, yaitu kita akan membantu Tuhan sampai ke tempat tujuannya dengan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di link tersebut. Oke, itu aja aktivitasnya. Selamat mengerjakan adik-adik. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami kembali menghadap kehadiran-Mu. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, berkati kakak-kakak sekolah minggu yang telah mengajarkan kami. Berkati juga anak-anak sekolah minggu agar dapat menuruti firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.